Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak Mistami yang soleh dan solihah. Apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak Mistami yang soleh dan solihah selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Hai anak-anak Mistami yang soleh dan solihah, kembali lagi bersama Mistami. Nah, di sini Miss akan menjelaskan tentang menentukan pecahan pada soal cerita. Ya, tapi sebelumnya nanti Miss akan membahas kembali apa itu pecahan dan bagaimana kita mencari pecahan, lalu bagaimana cara kita membaca pecahan. Ya, disimak baik-baik ya, anak soleh dan solihah. Nah, kalian di sini masih ingat dengan pecahan? Pecahan merupakan bagian dari keseluruhan. Jadi, misalkan ada satu bangun itu kita bagi menjadi beberapa bagian, tapi dibaginya harus sama besar ya. Itu disebut pecahan. Oke? Ingat-ingat ya, Nak. Nah, di sini ingatkah kamu kemarin sudah Miss bahas ya tentang bangun-bangun yang dijadikan pecahan. Nah, bangun yang pertama ini kira-kira ada yang masih ingat ini pecahan berapa? Ya, pecahan 1/2. Kenapa disebut pecahan 1/2? Karena ada satu bangun kita bagi menjadi 2 bagian, tapi dibaginya menjadi sama besar. Nah, itu disebutnya 1/2, pecahan 1/2. Lalu pada gambar yang kedua, ini disebut pecahan 1/3. Kenapa? Karena ada satu bangun kita bagi menjadi 3 sama besar, itu disebutnya 1/3. Lalu yang terakhir, ini ada satu bangun kita bagi menjadi 4 bagian sama besar, itu disebutnya 1/4. Tapi harus kalian ingat ya, harus membaginya menjadi sama besar. Tidak boleh yang satu besar, yang satu kecil, atau yang satu kecil, yang satu besar, itu tidak boleh. Itu bukan namanya pecahan ya. Nah, lalu sekarang Miss akan mengingatkan kalian kembali cara membaca pecahan. Ini yang pertama ada pecahan 1/2. Ini lambang pecahan 1/2 ya. Dapat kalian baca menjadi 1/2 atau 1/2 atau setengah ya. Jadi untuk pecahan 1/2 kalian dapat menyebutkannya menjadi 3 sebutan, tapi kalian nanti bisa pilih salah satunya ya, yaitu 1/2, 1/2, 1/2 atau setengah ya. Lalu untuk pecahan 1/3 ya, ini lambang dari pecahan 1/3 ya. Nah, dapat kalian baca menjadi 1/3 atau 1/3. Dan untuk pecahan 1/4 dapat kalian baca menjadi 1/4 atau 1/4 ya. Harus diingat ya, Nak ya. Nah, tadi kita sudah mengingat kembali tentang pecahan ya, bagian dari pecahan dan cara membaca pecahan. Sekarang kita akan menentukan pecahan pada soal cerita. Soalnya Miss akan bacakan ya. Nah, di sini contohnya, ibu mempunyai 16 pot bunga di pekarangannya. Nah, ini ada 16 pot ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Nah, sekarang coba untuk setengah dari seluruh pot bunga ibu, setengah itu bisa disebut 1/2 ya.
Nah, 1/2 dari seluruh pot ibu itu ada berapa? Tadi kan potnya ada 16 ya. Di sini kita tampilkan potnya ada 16 pot. Kalau pada bangun untuk pecahan itu harus dibaginya sama besar, sedangkan kalau pada banyaknya benda kita baginya harus sama banyak. Ya, tadi kan ada 16 nih, 16 pot. Kita bagi 2 tapi dibaginya sama banyak. Nah, ini bagian yang pertama ya. Ini sudah kita bagi nih. Ini bagian yang pertama, lalu ini bagian yang kedua. Nah, sama banyak atau tidak? Kalau kita bagi jadi seperti ini, sama banyak ya, karena bagian yang pertama itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan bagian yang kedua itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi bagian 1 dan bagian 2 itu sudah sama banyak. Oke, tadi 16 pot ibu dibagi menjadi setengah ya, setengah dari seluruh pot ibu, jadinya kita bagi menjadi 2 sama banyak. Tadi dapatnya 8 dan 8. Oke, jadi setengah dari 16 pot ibu adalah 8 pot, karena tadi kita sudah baginya sama banyak dan kita sudah hitung ya, kalau dibagi 2 sama banyak hasilnya adalah 8 pot. Sekarang kalau untuk yang 1/4 dari seluruh pot bunga ibu, kira-kira ada berapa? Kita bagi lagi menjadi 4 sama banyak. Kita bagi 1, 2, 3, 4. Sudah menjadi 4 sama banyak tidak? Coba kita hitung ya, bagian 1 ada berapa? 1, 2, 3, 4. Bagian 2 ada berapa? 1, 2, 3, 4. Dan bagian 3 ada berapa? 1, 2, 3, 4. Sedangkan untuk yang bagian terakhir ada 1, 2, 3, 4. Nah, ini kita sudah membaginya menjadi 4 bagian yang sama banyak. Jadi dari satu bagian pot ibu, 1/4 dari seluruh pot ibu itu ya, itu adalah 4 pot ya, karena tadi sudah kita hitung ya. Ini kita bagi menjadi 4 sama banyak. Nah, satu dari bagiannya itu adalah 4 pot ya, harus dibaginya sama banyak. Nah, sekarang masih menentukan pecahan pada soal cerita ya, tapi contohnya ini lebih panjang dari yang soal yang tadi ya. Kalian simak baik-baik ya, anak Miss Nami yang soleh dan solihah. Nah, Salman dan teman-temannya sedang melakukan kunjungan ke Taman Mini Indonesia Indah. Mereka berjumlah 30 orang. Mereka tiba di Anjungan, Jawa Timur. Sepertiga dari mereka sedang melihat pagelaran tari di pendopo. Berapakah siswa yang sedang melihat pagelaran tari? Coba kira-kira ada berapa? Nah, kalau yang ini bisa kita buat seperti tadi ya, orangnya kita taruh 30, tapi kalau 30 ini kan kebanyakan ya, makanya ini kita akan hitungnya dari cara matematikanya ya. Nah, yang pertama kita harus ketahui dulu apa tadi dari soalnya, yaitu jumlah siswa yang melakukan kunjungan adalah 30 orang. Sedangkan 1/3 siswa melihat pagelaran. Lalu yang ditanya, berapa jumlah siswa yang sedang melihat pagelaran? Kita jawab 1/3 dari 30 siswa, karena kan tadi yang pagelaran itu 1/3. Nah, seluruh siswanya ada berapa? Ada 30 orang. Jadi kita akan cari hasil dari 1/3
dari 30 siswa ini ya, yaitu yang melihat pagelaran. 1/3 dari itu berarti kita tulis kali ya nak. 1/3 dikali 30 siswa sama dengan 10 siswa. Miss, kenapa kok menjadi 10 siswa? Nah, kalian nih, makanya kalian harus hafal perkalian ya. Kalau misalnya hafal perkalian, pasti nanti bisa hafal pembagian ya. Jadi caranya itu, kenapa hasilnya menjadi 10 siswa? Nah, kita yang atas 1 ini, 1 kita kalikan 30 menjadi berapa? 30. Lalu hasil kali tadi itu kita bagi ke bawahnya, yaitu dibagi 3. 30 dibagi 3 hasilnya berapa? 3 dikali berapa yang hasilnya 30? Yaitu 10. Jadi 30 dibagi 3 hasilnya 10. Nah, jadi kita sudah ketahui bahwa siswa yang melihat pagelaran adalah 10 siswa ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Jika ingin ditanyakan, nanti kalian dapat nanya langsung ke Miss melalui WA, Wapri, atau di kolom komentar ya nak. Tetap semangat belajarnya anak Miss Tami yang soleh dan solihah. Nah, pada pembelajaran pecahan ini kita dapat mengambil pelajaran, memetik pelajaran, yaitu bahwa kita harus memberi bantuan atau memberi apapun ke saudara kita tanpa pilih-pilih. Kita harus berlaku adil, karena dalam tadi kita sudah pelajari ya, dalam pelajaran pecahan itu kita harus membaginya menjadi sama banyak atau sama besar. Begitu pula kalau kita membagikan rezeki, membagikan bantuan, atau membagikan apapun ke saudara kita yang membutuhkan, itu harus sama banyak dan sama besar. Jadi itu disebutnya berperilaku adil. Seperti ayat dari Quran surat An-Nahl ayat 90 yang berbunyi, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Jadi kita harus berlaku adil terhadap sesama. Sekian pembelajaran kali ini mengenai menentukan pecahan pada soal cerita. Kurang lebihnya Miss mohon maaf. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan pada kolom komentar atau melalui langsung via Wafri Miss ya. Tetap menjaga kesehatan, tetap memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Dan tetap semangat juga belajarnya walaupun hanya dari rumah. Semangat belajarnya walaupun hanya dari rumah, dan tetap menjaga kesehatan, lalu tetap melaksanakan protokol kesehatan, yaitu 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.